Kak Ila yakin kita semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang bersuka cita. Karena kasih Tuhan sangat luar biasa mengalir kepada adik-adik semua, kepada kita semua. Mantap? Mantap. Oke, semuanya pastinya juga sudah siap beribadah pada pagi hari ini, sudah menyiapkan hati untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dan pastinya tidak lupa sudah menyiapkan Alkitab pastinya ya. Sudah semua ya? Sudah pastinya. Yuk, kalau sudah siap beribadah, Kak Ila mau mengajak kita semua untuk memuji nama Tuhan. Kita semuanya bangkit berdiri. Kita puji nama Tuhan dengan semangat, dengan penuh sukacita. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Baiklah adik-adik, terima kasih semuanya boleh duduk kembali. Saat ini kita mau berdoa. Doa hari ini yang spesial adalah akan dipimpin oleh Mamre kita atau Bapak kita. Karena Mamre hari ini berulang tahun. Hore! Baiklah, kita mau masuk ke dalam doa pembuka. Siapkan hati, lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi anak-anak semua. Mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Berdoa dimulai. Tuhan, terima kasih karena Engkau terus menyertai kami hingga saat ini dengan keadaan yang sehat, sehingga dapat berkumpul untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Meskipun hanya melalui Zoom, kiranya Engkau berkati anak-anak kami agar tetap semangat dalam mendengarkan firman-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan hati dan pikiran anak-anak kami ini untuk siap mendengarkan firman-Mu. Berkatilah juga guru sekolah minggu kami supaya tetap sabar dalam membimbing anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Dengarkanlah hai anak-anak didik seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Terima kasih untuk orang tua kami, Bapak Jansen Ginting, yang sudah memimpin doa pembuka kita pada pagi hari ini. Ya adik-adik, hari ini adalah hari yang spesial. Kenapa? Kenapa Kak Ila? Karena hari ini adalah hari ulang tahun Mamre kita, ulang tahun ayah kita. Dan tema kita hari ini adalah mendengarkan ajaran ayah. Mendengarkan ajaran ayah. Bacaan Alkitab kita hari ini dibacakan oleh pertua kita, pertua Bapak Meli Praninanin. Dan firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh abang kita, Bang Iman. Bang Iman adalah seorang Mamre juga loh adik-adik. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Ila mau mengingatkan, jangan lupa siapkan Alkitabnya, siapkan hati, siapkan pikiran, siapkan diri kita untuk duduk tenang mendengarkan firman Tuhan. Oke? Oke pastinya. Yuk sebelum kita
mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian. Yesus sayang padaku. Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Sudah siap Alkitabnya? Mari kita buka ayatnya di Amsal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Begini firman Tuhan bunyinya. Amsal-amsal Salomo bin Daud Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan, serta kebijaksanaan kepada orang muda. Demikianlah firman Tuhan. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Shalom, selamat hari Minggu adik-adikku semua yang ada di kelas Batita, kelas Balita. Berjumpa lagi bersama dengan Bang Iman di sini. Kita akan sama-sama mendengarkan cerita, menyenangkan firman Tuhan yang hari ini cukup istimewa. Kenapa istimewa? Coba adik-adik pikirkan kenapa ya. Yang bertugas tadi mulai dari awal, begitu ya, mulai dari awal yang bawa doa, yang bawa baca Alkitab, itu siapa ya? Oh ya, bapak kita, ayah kita, atau siapapun sebutannya yang biasa di rumah kita panggil gitu ya. Nah, hari ini bersama dengan para mamre kita menyebutnya kalau kategorial bapak, kategorial orang tua laki-laki itu disebut sebagai mamre. Ya, kategorial di GBKP kita mau memperingati sebagai ulang tahun mamre. Nah, hari ini luar biasa karena mereka, orang tua kami, itu juga ikut bertugas bersama dengan kita. Kita ucapkan terima kasih ya. Terima kasih mamre yang sudah bersama pada hari ini beribadah bersama kami anak-anak KKR, kelas Batita dan kelas Balita. Terima kasih. Nah, hari ini tema kita adalah karena dalam suasana ulang tahun mamre, maka tema kita juga hari ini adalah tentang mamre, mendengarkan ajaran ayah. Abang punya gerakannya nih untuk topik ini, untuk tema kita hari ini ya. Gerakannya seperti ini: mendengarkan ajaran ayah. Bagaimana sekali lagi ya, makasih contoh ya. Mendengarkan ajaran ayah. Ya. Hari ini tema kita di kelas Batita dan Balita adalah mendengarkan ajaran ayah. Gerakannya jangan lupa ya, mendengarkan ajaran ayah.
Nah, mendengarkan ajaran ayah. Kenapa si ayah harus didengarkan? Ada yang tahu enggak kira-kira adik-adik di kelas batita dan balita? Ya, kenapa orang tua itu harus didengarkan? Ayah itu, bapak itu harus didengarkan. Ya, kalau firman Tuhan tadi mengatakan bahwa ayah itu atau bapak itu adalah wakil Tuhan. Ya, wakil Tuhan di dunia yang bisa kita lihat. Jadi setiap ajarannya, setiap perkataannya itu adalah perkataan yang berasal daripada Tuhan. Wah, berarti kita harus mematuhi. Ya, jelas. Kita harus mematuhi setiap perkataan yang disampaikan oleh ayah kita, oleh bapak kita, ya, karena dia adalah wakil Tuhan. Jadi setiap dia misalnya kalau ayo adik-adik semua bangun pagi, ayo anak-anakku semua bangun ya, ini hari Minggu, saatnya ibadah. Harus menurut, karena itu adalah suara dari Tuhan, ya, karena dia adalah wakil Tuhan. Nah, berikutnya juga, kenapa kita harus mematuhi orang tua kita? Karena setiap ajaran yang disampaikan oleh orang tua itu adalah baik adanya. Nah, adik-adik, kira-kira apa ya ajaran orang tua kita ya? Kalau dia mengajari kita apa? Oh, harus mau makan ya. Siapa yang susah makan di sini? Oh iya, masih ada yang susah makan. Iya, kata orang tua kita, kata ayah kita, bapak kita, ayo makan yang banyak biar cepat besar, biar cepat tidak sakit gitu ya, biar tidak sakit, biar tetap kuat tubuhnya. Apalagi masa-masa seperti pandemi begini ya, itu biasanya bapak kita itu atau ayah kita selalu bilang, ayo makan yang banyak. Begitu ya, selain mama kita juga yang selalu mengingatkan. Lalu kemudian ajaran-ajaran yang lainnya juga selalu mengingatkan orang tua kita itu kepada kita, ya. Misalnya contoh, kalau di dalam bacaan kita tadi dalam Amsal 4 ayat 1 sampai 4 itu selalu diingatkan begitu bahwa ajaran orang tua itu adalah baik adanya, ya. Kita boleh lihat bagaimana orang tua itu selalu mengajarkan kebaikan buat kita. Ada nggak sih ajaran yang tidak baik? Nggak ada ya. Semuanya adalah baik begitu ya. Kita diajar untuk bisa sopan santun gitu ya. Kalau ada orang yang lebih tua, misalnya kalau ada saudara kita yang datang, kita diajarkan untuk bisa menghormati. Kalau ada misalnya mama kita, mami kita, kila kita, atau bibi kita datang ke rumah, atau abang kita datang ke rumah, atau bulang kita, atau nenek-nenek kita semua datang ke rumah, kita diajari sopan santun. Ayo, salam dulu begitu kan. Itu kan ajaran yang baik ya. Kita diajarkan sopan santun oleh orang tua. Lalu kita juga selalu diajarkan untuk selalu rajin. Ayo bantu ayah di sini, bantu bapak di sini begitu ya. Semuanya selalu diajarkan kebaikan buat kita. Nggak pernah ajarannya yang tidak baik buat adik-adik ya. Buat ada nggak yang mengajarkan, ayo itu pukul saja temannya itu kalau nggak betul. Nggak ada ya. Nggak, ajaran orang tua itu ajaran yang baik, ajaran yang selalu mengajarkan kebaikan buat kita. Kita dilatih untuk mengungkapkan rasa sayang kita. Kalau kita punya kakak, punya abang, ayo sayangi abangnya, atau kakaknya, atau adiknya, begitu ya. Kita diminta untuk saling menyayangi. Nah, udah gitu orang tua kita selalu menyayangi kita, ya. Orang tua kita selalu melindungi kita dari segala sesuatunya. Luar biasa. Nah, orang tua kita itu selalu memberikan ajaran yang baik. Jadi ada yang pertama tadi, orang tua kita adalah wakil Tuhan. Kenapa kita harus mematuhi dia? Pertama, dia adalah wakil Tuhan. Kemudian yang kedua, dia selalu mengajarkan ajaran yang baik. Dan yang ketiga adalah orang tua kita selalu menjalin kebersamaan dengan kita. Siapa yang suka seperti ini dalam gambar ini nih? Bermain bersama orang tuanya. Ayo angkat tangan. Ada yang suka bermain dengan orang tuanya? Oh, banyak sekali ternyata ini abang lihat ini ya. Ya, jadi orang tua kita, ayah kita, bapak kita selalu bersama-sama untuk menjalin kebersamaan dalam keluarga, gitu ya. Setiap orang tua pasti ingin menjalin kebersamaan, baik itu di kita sebagai adik-adik sebagai anak, lalu kemudian orang tua baik ayah, baik bapak, mama gitu semua dijalin kebersamaannya bersama dengan anggota keluarga lainnya. Nah, adik-adik, 3 tugas tadi itu adalah yang dilakukan oleh ayah kita, oleh bapak kita. Kenapa kita harus mematuhi dia? Karena ketiga alasan ini. Nah, setiap ayah, setiap bapak tentunya punya pengajaran yang berbeda-beda, ya.
antara satu dengan lainnya. Dan ini nggak boleh nggak boleh dilawan ya, karena mereka itu juga sudah terlebih dahulu menerima ajaran dari orang tuanya sebelumnya. Nah, jadi karena dia sudah menerima ajaran dan dia sudah tahu bagaimana menjalani hidup, lalu kemudian diajarkan kepada kita juga. Nah, adik-adik, ajaran orang tua kita ini, ayah kita atau bapak kita ini, itu akan membentengi kita dari perilaku yang jahat. Ya, kalau tadi sudah disebutkan dia harus kita hargai karena 3, setiap ajaran dia itu pasti akan membentengi kita dari yang jahat. Tidak terpengaruh karena kemalasan, karena malas begitu ya. Lalu kemudian mengajar kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, dan yang lebih penting lagi, dari semua ajaran-ajaran orang tua kita itu, maka kita akan memperoleh hikmat untuk menjadi bekal masa depan kita. Jadi kita sudah tahu sejak kecil kita sudah diajar oleh orang tua kita. Ayo rajin yang belajar. Bukan buat bapak dan mama, bukan buat ayah dan mama, bukan, atau ayah dan ibu, bukan, tapi adalah buat adik-adik semua yang di kelas batita-balita. Jadi dengarkan nih, khususnya yang di kelas balita ya, yang kalau kelas batita mungkin masih belum bisa mengerti, tapi yang di kelas balita, nah ini sudah bisa mengerti sedikit-sedikit. Jadi kalau ayah dan ayah atau bapak pulang begitu ya, ayo coba disayang gitu, dipeluk. Coba sekarang nanti kalau misalnya tuliskan surat begitu ya, kepada ayah kita, kepada bapak kita, kita bilang kita menyayangi mereka. Nah, adik-adik semua, hari ini sesuai dengan tema kita tadi apa? Mendengarkan ajaran ayah. Kita diajak kembali untuk bisa mengingat bagaimana ayah kita, bapak kita itu itu semua adalah untuk kebaikan kita. Dengan 3 alasan tadi, yaitu pertama menjadi wakil Tuhan di dunia, kemudian dia mengajarkan yang baik, yang kebaikan, lalu yang kemudian yang 3 itu menjalin kebersamaan antar keluarga. Adik-adik semua di kelas batita dan balita, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik patuhi orang tua kita, baik papa, baik mama, patuhi mereka, dengarkan setiap perkataannya, karena semuanya adalah kebaikan buat adik-adik semua. Terpuji nama Tuhan. Sekarang mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan sudah ajarkan kepada kami, anak-anak di kelas batita dan balita, untuk menghormati ayah kami, bapak kami, karena mereka adalah perwakilan daripada Tuhan di muka bumi ini. Ya Tuhan, ajarkan kepada kami, didik kami, supaya bisa mematuhi, bisa menyayangi papa kami, ayah kami, bapak kami, supaya semuanya itu adalah kebaikan juga buat kami. Ya Bapak, terima kasih. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Hari ini adalah hari yang spesial, hari ulang tahun Mamre kita, ulang tahun ayah kita. Ayah adalah wakil Tuhan di dunia yang harus kita hormati, yang harus kita dengar ajarannya. Oleh karena itu, semuanya harus turut akan perintah orang tua kita, termasuk ayah kita. Ya adik-adik, sebentar kita akan mengumpulkan persembahan. Setelah kita mengumpulkan persembahan, nanti kita akan doa. Doa akan dipimpin oleh orang tua kita, Bapak Riki Sitepu. Dan kita akan langsung mendengarkan bacaan ayat hafalan kita untuk minggu depan dari orang tua terkasih kita, Naras Bapak Roy Sembiring. Ya, untuk mengumpulkan persembahan hari ini, Kak Ila mau mengajak kita sambil menyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Semuanya boleh sambil tepuk tangan. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas darah pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup
kasihmu, kasihmu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan, ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasihmu. Namun ku ingin dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Oke, terima kasih adik-adik. Kita akan masuk ke dalam doa. Yuk kita berdoa. Siapkan tangannya, lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata. Salam, selamat pagi anak-anak semua. Mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, pada pagi yang indah ini Kau telah memberikan kepada kami kesehatan. Bapa, di pagi ini juga Tuhan, kami telah mendengarkan isi firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati perkataan yang disampaikan oleh guru KKR kami, supaya firman yang ditaburkan dapat kami pelajari, dapat kami mengerti. Bapa yang baik, di pagi ini juga Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan menerima persembahan ini dengan baik. Begitu juga Tuhan, kami berdoa Bapa, kiranya yang ada tinggal pada kami, Tuhan, Kau berkati supaya kami lebih baik lagi mempergunakannya. Bapa, kami berdoa juga Tuhan, buat kakak-kakak guru KKR kami, Kau yang memberkati, Kau tambah-tambahi kesehatannya, supaya juga Tuhan Kau ajari dia, kiranya memberitakan firman-Mu lebih luar biasa. Ampuni dosa salah kami Bapa, supaya kami Tuhan layak juga disebut anak-anak-Mu. Inilah doa kami Bapa, kami berdoa melalui anak-Mu, Yesus Tuhan Juru Selamat kami manusia. Amin. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Shalom. Selamat pagi untuk anak-anak semua. Ini ayat hafalan untuk anak-anak yang diambil dari Amsal 4 ayat 1. Begini bunyinya. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas Ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Janganlah membalas kejahatan dengan apa yang baik Tuhan memberkati. Ayat hafalan minggu ini 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah kejahatan dengan kejahatan, dan lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Amin. Shalom teman-teman, kita lihat apa membalas kejahatan dengan kejahatan. Lalu Ayat 17. ayat 17. Roma
Roma 12. Roma 12. Janganlah Janganlah. membalas Roma 12 ayat 17. Jangan dengan kejahatan. Lakukanlah orang. Amin. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan bacaan Alkitab kita untuk ayat hafalan kita minggu depan. Kak Ila tunggu ya, kakak dan abang guru sekolah minggu tunggu adik-adik untuk mengumpulkan ayat hafalan. Pastinya semuanya tetap semangat. Oke? Ya, adik-adik, sebelum Kak Ila berpisah dengan adik-adik pada pagi hari ini, Kak Ila juga mau mengajak nih untuk kelas batita dan kelas balita setelah ibadah ini, nanti semuanya mengucapkan selamat ulang tahun untuk papanya masing-masing. Berikan pelukan yang hangat, berikan ciuman ke papanya, ucapkan selamat hari ulang tahun papa, selamat hari ulang tahun mamre. Bisa semua ya? Mau dong pastinya, mau dong Kak Ila, mantap semuanya, luar biasa. Sebelum kita berpisah, Kak Ila mau mengajak adik-adik untuk mengangkat satu pujian. Hompila, hompimpa, semuanya bangkit berdiri, kita mau sambil berdari. Yuk semuanya bangkit berdiri. Ikuti Kak Ila geraknya ya. Hompila, hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila, hompimpa, Yesus pujaanku. Wow, wow, hompila, hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, dialah jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Oh, oh, hompila, hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila, hompimpa, Yesus pujaanku. Wow, wow, hompila, hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, dialah jagoan hidupku. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa di ibadah kita minggu depan. Tuhan berkati. Baik, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.